Salam saudara-saudara terkasih, di mana saja Anda berada, kita bertemu lagi di dalam channel saya. Kali ini saya akan menyampaikan kembali satu rahasia yang Tuhan sudah mulai bukakan hari ini juga. Memang sudah lama dibukakan, tapi rahasia ini baru dibukakan. Juga yang saya akan memberitahukan, yaitu tema mengenai ini. Kota di balik pintu Golden Gate atau gerbang emas terdapat kota emas. Itu tema. Dan posisi kota emas itu di mana? Di balik pintu Golden Gate atau gerbang emas itu. Haleluya. Dengan demikian, sebelum saya membacakan ayat-ayat yang berhubungan dengan Golden Gate, terus kota emas, maka secara fisik itu gambaran kota emas, gambaran Golden Gate atau gerbang emas itu, secara fisik itu gambaran surga itu ada di Yerusalem. Posisi dari 12 pintu gerbang di Yerusalem sebagai pusat bumi dalam, sehingga dari Yerusalem sebelah timur Golden Gate atau gerbang timur itu, penjaga yang berhubungan dengan penjaga pintu gerbang timur itu, yang pertama orang-orang di sebelah Arab, India, Cina, Asia. Ya, timur jauh itu dari Yerusalem itu, ujung bumi itu ada di Papua. Jadi kalau kita lihat di peta datar itu, antara Yerusalem ke Papua itu hanya garis lurus saja. Tidak ada benua atau pulau yang menghalangi. Itu satu garis lurus saja. Cuma karena pada waktu Ratu Elizabeth bawa Alkitab dari Papua, Ethiopia ke Eropa, lalu di sana mereka rubah itu peta dunia ini, peta di dunia dirubah dalam peta bola bumi. Dia berbentuk bulat, lonjong. Lalu dia adalah juga Inggris itu juga adalah dia menjajah. Terakhir dia menjajah Yerusalem dan tempat-tempat situ sejarah Alkitab itu banyak dipugari, dibuat oleh Inggris pada waktu Inggris menjajah Yerusalem. Nah, lalu di sebelah yang berhubungan dengan pintu sebelah timur itu dikasih nama, mereka kasih nama itu Golden Gate. Itu Golden Gate itu bahasa Inggris. Gate itu artinya gerbang, Golden itu emas. Dikasih arah. Lalu mereka berlayar ke timur. Mereka ketemukan Alkitab di Papua lalu dibawa ke sana. Lalu mereka juga tahu bahwa negeri emas itu di Papua. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Itu Inggris. Sebelum saya juga terus membacakan ini, dalam dimensi roh sekarang banyak hamba Tuhan sudah menyingkapkan dari tahun-tahun 2005 yang berhubungan dengan Golden Gate atau pintu gerbang emas itu, timur itu adalah Papua. Saudara-saudara terkasih, lalu apa Golden itu gate itu dalam bahasa Ibrani sesungguhnya apa? Terus kota emas itu dalam bahasa Ibraninya apa? Kita dengarkan dulu, lalu nanti akan disampaikan lagi. Saya akan bacakan firman Tuhannya. Baik, kita ikuti dulu. Yang diterjemahkan menjadi gerbang belas kasih atau gerbang rahmat. Gerbang ini, yang juga dikenal sebagai gerbang emas, terletak di tembok timur kota tua Yerusalem. Dalam tradisi Yahudi, dipercaya bahwa Mesias akan masuk ke Yerusalem melalui gerbang ini. Selain Sa'ar Harahamim, gerbang ini juga dikenal dengan nama-nama lain seperti 1. Gerbang Susan,
Yerusalem? Jawabannya adalah Sa'ar Harahamim. Ya, ini kita sudah dengar apa itu gerbang timur atau gerbang emas dalam bahasa Ibrani. Sekarang kita dengar lagi apa itu kota emas. Kita ikuti dalam bahasa Ibraninya apa. Dalam bahasa Ibrani, kota emas dapat diterjemahkan sebagai Yerusalem emas atau Yerusalem emas. Istilah ini sering digunakan untuk melukiskan keindahan dan kekayaan sejarah serta keagamaan kota Yerusalem. Berikut adalah penjelasan lebih detail. 1. Yerusalem, nama kota suci dalam bahasa Ibrani. 2. Sel, kata sel berarti dari atau milik dalam bahasa Ibrani. Dan 3. Zahaf, kata zahaf berarti emas dalam bahasa Ibrani. Jadi, Yerusalem sel zahaf berarti Yerusalem dari emas atau kota emas Yerusalem. Istilah ini sering digunakan dalam konteks lagu-lagu atau karya seni yang menggambarkan kota Yerusalem, menekankan kekayaan sejarah dan budaya kota tersebut. Ya, sekarang kita sudah tahu itu apa kota emas. Kita sudah tahu apa itu gerbang emas. Baik, sekarang saya bacakan dulu firman Tuhan yang mendukung yang menjadi dasar untuk sebelum saya berbicara dalam bentuk menjelaskan dan juga logos firman Tuhan yang dijelaskan, dan juga saya akan berbicara dalam bentuk rema-rema Tuhan yang Tuhan bukakan rahasia-rahasia itu. Baik, yang pertama itu di Yeskel 4:4, pintu gerbang timur yang tertutup. Kemudian ia membawaku kembali ke balik pintu gerbang luar dari tempat kudus dan menghadap ke sebelah timur gerbang itu tertutup. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup, janganlah dibuka dan janganlah seorang pun masuk dari situ, sebab Tuhan Yahweh Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup, hanya raja saja yang oleh karena dia raja boleh duduk di sana makan santapan di hadapan Adonai. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Ya, kita lihat lagi di Yeskel 4:6. Ini hari Sabat dibuka. Kalau di Yeskel 4:6 di hari apa? Beginilah firman Tuhan. Ya, pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke sebelah timur haruslah tertutup selama 6 hari kerja. Tetapi pada hari Sabat supaya dibuka, pada hari bulan baru saja supaya dibuka. Raja itu akan masuk dari luar melalui balai gerbang dan akan berdiri dekat tiang pintu gerbang itu. Ya, ini saudara berhubungan dengan apa? Pintu gerbang yang dilihat oleh Yeskel. Jadi dia itu tertutup selama 6 hari kerja. Nanti hari Sabat baru dia terbuka. Terus hari raya lagi baru dia akan terbuka. Jadi selama 6 hari kerja. Jadi setiap hari Sabat itu Tuhan masuk keluar ke bumi lewat pintu gerbang ini. Selain bukan hari Sabat, Tuhan tidak pernah keluar karena Tuhan itu Maha Suci dan dia tidak akan pernah langgar firman-Nya. Dia setia kepada firman-Nya karena firman Yahweh itu firman. Hanya manusia yang tidak mau taat kepada Sabat. Itu satu. Yang berikutnya ya berhubungan dengan kota emas, pintu Golden Gate. Kalau Golden Gate itu pintu emas itu dia tertutup. Sekarang apa yang menutupi pintu gerbang timur itu? Dia tertutup sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Pintu gerbang timur itu dia tertutup sejak. Itu apa yang membuat pintu gerbang timur itu tertutup? Dosa Adam dan Hawa. Dosa turun-temurun Israel yang tidak taat kepada firman Tuhan. Dosa yang menutupi itu adalah penyaliban Yosua yang menjadi utang darah bagi kaum turun-temurun Israel.
dosa pembunuhan para nabi dan para rasul oleh orang Yahudi, Israel, Papua turun-temurun. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Hamashiach Adonai. Iya. Jadi itu yang menutupinya. Jadi termasuk juga di dalamnya ular naga. Terlalu banyak kalau saya. Jadi banyak. Kalau kita lihat di Yerusalem secara harafiah, pintu gerbang secara harafiah di Yerusalem Timur itu kan ada dia punya ceritanya. Tahun ini dia terbuka, tahun ini dia tertutup, ditutup oleh ini, raja ini, dan lain-lain. Nah, tetapi yang Tuhan bukakan sama kami tentang dalam dimensi roh, gerbang Golden Gate itu dia tertutup karena dosa. Jadi kami kembali mau buka pintu gerbang timur itu melalui doa penyelesaian. Dosa turun-temurun perusakan Taman Eden dulu. Terus dosa turun-temurun Israel. Nah, dan juga dosa pembunuhan para rasul, para nabi, lalu penyaliban Yesus oleh 12 suku Israel Papua. Nah, itu baru nanti pintu gerbang timur itu dia terbuka dan nanti kita akan lihat kota emasnya di dalam. Haleluya. Satu lagi saya baca, apa itu kota emas? Ya, Yeskel 48 ayatnya yang ke-30, kota kudus, kota yang kudus. Inilah pintu-pintu keluar kota itu di sisi sebelah utara yang ukurannya adalah 4.000 asta, 500 asta. Di sisi pintu gerbang Ruben, pintu gerbang Yehuda, dan pintu gerbang Lewi. Di sebelah pintu-pintu gerbang kota itu di situ menurut nama suku-suku Israel. Di sebelah timur yang ukurannya 4.500 asta terdapat pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Yusuf, pintu gerbang Benyamin, dan pintu gerbang Dan. Ini yang disebut pintu gerbang timur itu. Penjaganya adalah 3 suku itu. Ya. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 asta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Nama kota kudus itu, kota yang kudus itu adalah Tuhan hadir di situ. Kota kudus itu. Haleluya. Saudara terkasih di dalam Yeshua Hamashiach Adonai. Kota yang kudus itu artinya di situ Tuhan hadir. Nah, kita lihat lagi. Nah, kalau pada waktu Inggris menemukan Papua, Spanyol, mereka bawa Alkitab, lalu mereka bilang itu tanah Firdaus, tanah tempat Golden Gate, itu semua itu gambaran dari Papua. Kita lihat ISK ini, dia menulis seorang penginjil yang pernah ada di Wandamen, Wasior, Manokwari, dan juga pernah tinggal di Serui. Bahkan dia pernah masuk di daerah Nabire. Di kilo 100 dia sampai di antara, dia membuat buku tentang kota emas. Dia menulis ISK ini, kota emas. Itulah dia. Bagian 4. Dengan visinya yang jadi di mimpi barangkali tak jadi. Kendati tak jadi berarti abadi. Ini dia punya buku ini. Kalau kita lihat di halaman yang terakhir itu, bukan halaman terakhir tapi halaman yang kita lihat, kalau sekarang ini kita ada di sini. Kita ada di pintu Golden yang sudah kita ada di ini. Depan pintu Golden Gate atau pintu emas. Dan kita ada di halaman ini, penggenapan di 43. Masuklah. Saya baca Jalan ke atas itu masih sama
curan. Batu itu sama besar dan tajam. Regina mengenal sekalian duri itu, tetapi sekarang keduanya baku tolong. Regina menyokong Tom akan memanjat batu tinggi. Lalu Tom menganjurkan tangannya akan menarik Regi ke atas. Tommy berseru, "Awas, duri banyak." Regi berseru, "Jagalah, batu itu mau runtuh." "Masih jauhkah, Tommy?" tanya Tommy. "Tidak, sedikit lagi. Habis belok jalan itu dapat kau lihat kota itu. Coba lihat, sinarnya sudah ada di batu-batu di sebelah tubir itu. Tubir-tubir laut." "Oh, Tommy, syukur pintu itu terbuka." Keduanya lari dengan berjabat tangan ke pintu emas itu. Pengawal itu tertawa. "Ah, sudah kau dapat Tommy itu. Baguslah, bersama-sama bersuka cita ya. Masuk saja. Jangan takut. Terang emas yang seelok-eloknya bersinar dari dalam pintu itu. Udara itu penuh dengan bunyi merdu. Kedua anak itu masih berdiri saja. Kesukaan itu makin meresap ke dalam hatinya. Tommy mengeluh, "Beranikah engkau masuk?" Regi berbisik, "Engkau beranikah?" Lantas bersama-sama berpegangan tangan keduanya naik ke bawah gapura itu, lalu berdiri di dalam kota emas. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, ini sebuah buku yang ditulis oleh E.S. Keynes. Dalam mimpinya atau penglihatannya Tuhan pertunjukkan tentang rahasia Papua ini. Haleluya. Jadi kalau dia tulis buku ini, kalau selagi belum masuk kerajaan 1000 tahun damai, baru kota emas ini terwujud, berarti Papua ini akan pegang peranan di seluruh dunia. Menurutnya dia itu begitu. Terus tapi kalau kota itu tidak terwujud sesuai visinya ISK, berarti itu keabadian. Jadi kerajaan 1000 tahun damai itu nanti ibu kotanya ada di balik pintu Golden Gate atau gerbang emas itu. Itu maksudnya ya. Tuhan kasih tahu sama dia untuk mempertahankan visinya tentang ISK-nya, berkata bahwa orang akan datang dengan marifat dan ini untuk membangun kota ini, tetapi tidak akan dapat. Mereka akan bangkit dengan sendirinya untuk akan membangun dirinya. Mereka akan sadar. Ya, ini sekarang kami ada kerja ini. Ini salah satu bagian dari perbuatan ISK ini. Saudara terkasih di dalam Yesus Hamasiah Adonai. Ya, sekarang apa yang untuk mempertahankan martir, dia mati martir untuk mempertahankan bahwa apa yang dia lihat dan Tuhan kasih tahu sama dia tentang Papua dan masa dulu, kini dan akan datang itu. Dia bilang begini sebelum dia berangkat dari Serui, kayak dia punya tanah airnya, dia bilang begini, kalau sampai di sana, kalau dia mati, berarti dia punya tubuhnya itu, abu tubuhnya itu dibakar, baru abunya itu dibuang di atas Papua. Dan memang itu yang dilakukan. Dia punya abu dari tubuh ISK-nya itu dihambur di atas Papua. Ya, sesuai dengan visi yang Tuhan kasih sama dia, itu dia lakukan seperti itu. Itu membuktikan dari sejarah cerita tentang yang saya bicara terakhir ini. Itu waktu itu kami tanggal 4 Februari tahun 2020, kami masuk di Wasior. Dari anak-anak Wasior yang naik, Tuhan pertemukan kami, dari situ mereka yang beritakan rahasia ini. Ya, saudara terkasih di dalam Yesus Hamasiah Adonai. Tadi kita baca, saya menyatakan bahwa oleh Roh memberitahukan bahwa kita sudah ada di buku ISK ini di kota Kudus, kota emas ini. Kita ada sedang masuk penggenapan di halaman 43. Baik, saya kembali lagi. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Hamasiah Adonai. Pintu itu gambaran dari Yesus. Ini arti rohania ya. Pintu itu gambaran dari, atau gerbang itu gambaran dari Yesus. Pintu surga itu hanya Yesus Hamasiah Adonai. Maka Yohanes 4 ayat yang Yohanes 14 ayat 6 di sana berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 10 ayat 13 di sana juga berkata bahwa akulah pintu ke domba-domba itu. Pintu gerbang itulah Yesus sendiri, pintu ke surga. Yang kedua, yang emas itu berhubungan dengan apa? Arti rohania itu kudus, suci.
orang-orang suci, orang-orang kudus yang akan mewarisi kota Yerusalem baru yang kudus itu. Itu maksudnya seperti itu, saudara-saudara terkasih. Lalu yang ketiga itu berhubungan dengan Golden Gate. Arah ke timur itu menunjukkan bahwa tempat yang nanti Tuhan masuk keluar ke bumi itu ada di sebelah timur, karena Eden itu ada di sebelah timur, jauh dari Yerusalem. Maka para peneliti zaman-zaman dahulu itu seperti Spanyol, Inggris, pelaut-pelaut dulu itu mereka sampai di Papua. Ya, sampai di Papua. Lalu mereka juga masuk dengan mata alam, dengan teknologi. Mata alam mereka selidiki Papua, mereka juga masuk dengan teknologi. Iya, ada juga dengan mereka datang dengan visi Tuhan seperti ISK ini. Jadi, seperti itu. Lalu untuk seperti itu. Lalu ada apa sebenarnya di balik daripada pintu Golden Gate itu? Sekarang secara fisik ini saya mau beritahukan secara fisik itu, kota Tuhan yang tempat Tuhan hadir itu sebenarnya ada di Papua. Tuhan bilang waktu kan berdoa tanya Tuhan, ini Papua ini sebenarnya apa? Tuhan bilang itu Taman Eden yang pertama. Tuhan bilang yang kedua itu kota Tuhan. Tuhan bilang begitu. Yang ketiga itu kan berdoa, Papua itu artinya apa? Tuhan bilang begini, itu negeri lukisan tangan Tuhan sendiri. Negeri lukisan tangan Tuhan sendiri. Jadi dia yang membentuk setelah peristiwa Alkitab itu terjadi. Tuhan juga lah yang membentuk negeri Papua ini. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Masih Adonai. Kota Tuhan hadir di situ. Kalau tadi kita lihat itu, kota Tuhan dan Tuhan hadir di situ. Lalu pintu gerbangnya yang tertutup untuk masuk ke kota Tuhan itu. Ada pintu gerbang, tapi pintu gerbang itu tertutup. Apa yang dalam bahasa Mei bilang, apa yang topeai? Atau apa yang palang dalam bahasa, apa yang palang? Palangnya kan dari dalam. Itu ada dosa yang dilakukan mulai dari Taman Eden itu, perusakan Taman Eden lari sampai yang sekarang ini. Ya, sampai ke perusakan dosa itu membuat sampai pintu gerbang Golden Gate itu tertutup. Makanya di dalam jaringan doa kami Tuhan yang dalam doa pemulihan Taman Eden itu, tubuh Masia dan juga 12 suku Israel itu, di situ Tuhan suruh bikin ini supaya kami berdoa itu merendahkan diri untuk membersihkan semua itu dalam rangka membuka rahasia durhaka neraka dan juga membuka. Nah, jadi pintu gerbang timur itu ditutup oleh dosa. Haleluya. Sekarang kunci untuk membuka pintu Golden Gate itu, haleluya, itu firman Tuhan, itu Roh Kudus. Jadi hanya oleh Roh Kudus itu manifestasi 9 kalimat jawatan oleh mata rohani Raja Wali dengan Nabi jawatan Nabi Rasul baru. Nanti mereka akan lihat, bongkar dulu dosa durhaka neraka itu, bongkar satu persatu. Baru nanti setelah bongkar rahasia durhaka neraka satu persatu, nanti dari situ baru nanti kita ketemukan, oh sebenarnya kok emas di dalam kota emas. Haleluya. Dan saya tidak cerita bagian ini, karena ini kami kerja dari tahun 2007 sampai sekarang. Sekarang ini 2020, baru hari ini, haleluya, Tuhan beritahukan melalui satu pernyataan. Ya, sekarang kenapa Papua disebut wilayah emas? Jadi secara fisik juga memang Papua itu, jadi Yerusalem di sana oleh melalui Moffett Amerika, suku Ruben, dia ambil Freeport itu kekayaan dari emas dari situ ya dikembali bangun Yerusalem. Amerika, Yerusalem, ya terus Roma, itu kan dong ambil kekayaan dari Papua. Jadi setelah kami berdoa, ternyata kota Taman Eden, terus kota Tuhan, terus kota Daud dengan Salomo punya kota itu yang tertua itu dia ada sudah di Papua ini sudah. Dia punya istananya ada di Serui, Tuhan beritahu ke kami, tapi dia punya Bait Jawa Salomo pertama itu ada di Danau Tinggi di bawah sini, Pulau Duamo, Kenisa. Ini saya sudah lihat buat peta ini. Ini di atas ini Tuhan suruh bikin di depan belakang saya di atas ini. Ya, saudara terkasih di dalam Yesus Masih Adonai. Jadi ini bagian ini saya tidak cerita. Ini saya cerita ini saja untuk mempersingkat waktu. Terus dari Daud punya kota tua, terus Salomo punya, terus
emas yang asli tulen, itu semua ada. Haleluya, itu semua ada. Dan sekarang dari Bait Salomo yang tua yang di sini itu dia punya sebelah timurnya itu ada di sebelah sini Gunung Kaitaka, dari sebelah timur Gunung Kaitaka itu waktu kami berdoa dari Mansenam itu Tuhan bilang begini, sekarang kamu menghadap ke sebelah timur, lalu menghadap ke sebelah timur ke arah pintu Golden Gate, baru kamu berdoa. Waktu kami tanya Tuhan itu bagaimana, baru Tuhan bilang begini, nanti pintu Golden Gate itu akan dibuka oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan dan Roh Kudus telah kunci. Karena itu kamu berdiri di tempat Injil masuk di pertama kali di Papua. Jadi waktu itu kami berdoa pohon beringin cabut, di balik pohon beringin itulah. Jadi kami menghadap ke sebelah timur dulu, baru itu cabut pohon beringin. Ya, dosa-dosa diselesaikan, itu bagian dari waktu Tuhan posisi Golden Gate. Saudara-saudara terkasih, dan baru kemarin yang saya sudah mungkin di channel lain saya sudah juga ini sudah terbuka pintu Golden Gate itu tempat orang Ibrani keluar masuk. Orang Ibrani keluar masuk. Jadi keluar orang Ibrani hitam, orang Ibrani Melbourne. Perjalanan dari Robert Isir dan rombongan dalam perjalanan kenabian dari Papua kembali ke Yerusalem itu mereka mencatat ada seorang dokter dari orang Ibrani di Yerusalem. Dia menyatakan bahwa di timur masih terdapat Firdaus, suatu masa depan yang baik. Firdaus, berarti sudah tahu di sana dalam catatan itu perjalanan Robert Isir dan teman-temannya ke Yerusalem itu dia dokter ini orang Ibrani menyatakan seperti itu. Coba kita lihat lagi di ini Ibrani 3 itu di sana. Ibrani, kalau kita lihat di Ibrani 13 itu, Ibrani 13 itu orang Ibrani itu tahu. Ibrani 11 ayat yang ke 15, 16. Jadi sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal ini mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup kembali mempunyai kesempatan kembali ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Yahweh tidak malu disebut Yahweh mereka karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ya, dengan iman mereka semua ini telah mati, dan sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa yang dijaga itu, tapi hanya dari jauh melihat dan melambai-lambai dalam kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Ini ayat ini menunjukkan bahwa orang Ibrani, orang hitam, orang Melbourne yang ada di Yerusalem sana adalah mereka itu perantau. Kota Kudus, kota orang Ibrani yang dimaksud, kota Kudus yang dimaksud di situ adalah Tuhan hadir di situ itu. Nah, itu kota orang Ibrani. Orang Ibrani beda dengan orang turunan Adam. Jadi orang turunan Adam itu ada di daerah Tigli di sini, Kabupaten Deya. Sedangkan di belah pintu Golden Gate itu di sebelah kedalaman itu, dalamnya itu ada itu pintu Golden Gate. Di balik itu ada kota orang Ibrani, dan orang Ibrani yang belum jatuh dalam dosa masih ada di sana. Dan mereka ada di kota orang Ibrani yang disebut dengan Firdaus itu. Saudara-saudari terkasih, dalam pekerjaan pemulihan ini sedang berjalan untuk memulihkan. Nanti pada saatnya itu akan dinyatakan oleh Tuhan. Iya, itu saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Jadi banyak orang yang belum mengerti. Pemanya mereka angkat kami Golden Gate atau kami ini itu. Oke, tetapi mereka belum tahu rahasia di dalamnya karena tidak dibukakan sama mereka. Itu Tuhan juga bukakan sama kami, karena kami juga membangun komunikasi dengan Tuhan dalam berdoa, tanya-tanya Tuhan. Golden itu kenapa tertutup? Ya, emas itu ada di mana? Nah, secara fisik itu saudara-saudari terkasih, haleluya. Sekarang itu secara fisik ini sudah mulai terbuka, dan Bait Salomo yang dibuat dari emas, semua serba emas itu semua tertimbun di bawah Papua ini, di rahim bumi Papua. Jadi
Gara-gara ini kan sekarang Eropa, Amerika, Rusia, Roma, Indonesia, ini kan sekarang dong baku rampas ini sudah. Saudara-saudari terkasih. Baku rampas ini. Itu secara fisik. Nah, secara fisik. Jadi emas yang kalau kita lihat emas antara Yerusalem di sana dengan Papua itu emasnya asli-asli tulen-tulen yang dulu peninggalan Daud punya, Raja Salomo punya, itu semua di Papua. Saudara-saudara terkasih. Nah, sekarang pengertiannya kota emas atau kota emas, kota yang emas akan menjadi emas tulen itu. Tadi saya mau saksi terakhir saja, saya mau bersaksi terakhir. Jadi kesaksiannya begini. Tadi hari ini kami berdoa. Kemarin itu ada 12 anak yang dibaptis menyelam di Jayapura dari teman-teman kami punya, mereka ada baptis 2 anak. Jadi yang satu anak itu dia dibaptis, dia menyelam. Waktu dia menyelam baru dia naik, dia lihat penglihatan. Dia lihat penglihatan itu, dia lihat begini, dia jalan ada satu jalan besar. Bagi dia lihat ujungnya itu ada pintu gerbang baru. Dia jalan terus ke dalam begini, gunung emas baru di dalam itu. Kota emas, berkilau-kilau. Dia bilang ini tempat ini indah. Nah, setelah dia sepintas dia kembali baru dalam kembali dia sudah sadar, dia sudah karena sudah baptis toh, jadi dia naik dari air, dia lihat penglihatan itu. Nah, sekarang yang satu lagi dibaptis, waktu dia baptis menyelam itu. Waktu menyelam dia lihat, Tuhan bukakan mata rohani sama dia. Baru dia lihat begini, ada penyu atau teteruka itu penyu. Itu dia ada jalan lewat air saja baru pas dari Nusu sana di Depapre, Jayapura. Tapi penyu itu dia muncul di Napri sana. Di Napri baru penyu ini dia mau naik, tapi ada anjing dong jaga dari atas. Jadi penyu ini dia mau naik tuh tidak bisa. Nah, yang satu dia lihat penglihatan seperti itu dalam mimpi baru dia naik. Kemarin itu mereka mimpi waktu mereka lihat ini, waktu mereka dibaptis. Seperti Yesua dibaptis, begitu ini langit terbuka dan burung merpati turun di atas ini bahunya. Haleluya. Jadi kami tadi berdoa tanya Tuhan. Itu yang satu lihat gunung emas, dia jalan, dia lihat gunung emas, kota emas, gunung emas, itu bagaimana? Kami tanya Tuhan begini, Tuhan belum bukakan itu duluan. Kami masuk lagi, kami berdoa yang lain. Kami berdoa yang itu tadi penyu dengan anjing-anjing itu. Kami berdoa masuk begini. Tuhan bilang itu anjing itu berhubungan dengan lendir-lendir maut. Nah, penyu itu binatang yang pernah makan darah Yesua waktu darah Yesua tertumpah di atas bumi Papua. Itu binatang yang pernah makan darah Yesua itu hanya penyu. Jadi dengan penyu ini bersama dengan anjing ini, itu roh-roh yang ada dekat dengan maut, dengan kematian itu. Jadi di mana Yesua itu terhitung di antara penyambung itu, salah satunya itu roh anjing. Waktu kan berdoa roh anjing itu ada penyamun dengan ada satu setan perempuan, yaitu Tuhan bilang itu Suanggi. Jadi kedua ini kami berdoa itu Tuhan hancurkan dia punya. Yang pemilik itu ada satu rumah. Dan rumah itu dia jaga. Jadi waktu kami berdoa anjing-anjing dengan penyu itu, Tuhan mulai bakar mereka. Tapi Tuhan bakar mereka, setelah selesai itu, sudah. Pas kami sambung lagi dengan ada kakak satu yang marga PK, dia datang lagi. Pas kami lagi doa, dia datang lagi. Jadi kami masuk lagi kembali berdoa dengan ini. Karena mereka ini menyelam dalam air, jadi kami harus berhubungan dengan marga apa. Kami tanya Tuhan, Tuhan bilang itu dengan marga marga PK. Karena mereka itu marga-marga penjaga-penjaga air. Jadi waktu kami berdoa, begini, yang PK ini Tuhan bilang begini. Ini adalah mereka itu, PK itu mereka pakai baju-baju pengawas. Untuk mengawasi keluar masuknya Yesus dan murid-muridnya pada waktu itu. Itu dosa, Tuhan bilang. Itu dosa yang, jadi waktu berdoa merendahkan diri minta ampun. Dia minta ampun itu, pakaian-pakaian yang dong pakai itu semua Tuhan lututi, semua Tuhan bakar. Itu perbuatan-perbuatan jahat yang
mematai-matai orang-orang yang menyampaikan beribadah, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena pada waktu perjamuan malam itu, marga ini dia melihat Yesus dan 12 murid sedang makan perjamuan kudus. Lalu dia lapor ke ahli Taurat untuk Yesus harus ditangkap. Seperti itu. Dosa itu tadi sudah diselesaikan, berdoa minta ampun. Setelah minta ampun selesai, berdoa lagi, masuk berdoa begini. Tuhan perlihatkan, kota emas yang tadi kami ada mau berdoa terjadi itu, gunung emas itu, dia mudah terjadi. Baru Tuhan bilang begini, itulah benteng kota emas. Tuhan yang Tuhan bangun di atas Papua dalam roh. Haleluya. Dalam roh. Jadi waktu kami berdoa, terus pintu Golden Gate ini, pintu emas itu dia mulai terbuka. Terbuka baru mulai masuk berdoa begini. Dari dalam pintu Golden Gate itu, dari dalam kota emas itu, keluar air yang jernih sekali kok kayak mengalir. Setelah dosa dari PK punya diselesaikan itu, keluar air yang murni, jernih sekali. Baru kami bilang itu, tanya itu apa? Baru Tuhan bilang itu air kehidupan dari Yeshua Hamashiach Adonai. Wahyu 22 ayat yang ke-17 itu. Air kehidupan. Jadi siapa mau haus harus minum itu. Jadi dalam dimensi roh kami berdoa. Kami berdoa itu baru marga PK yang kakak dia sudah Tuhan kasih, dia duluan minum. Dia duluan minum. Dari siapa meminta air kehidupan itu, dia harus merendahkan diri, harus minum baik. Jangan seperti posisi anjing baru minum, tetapi harus sebagai manusia duduk baik, takut akan Tuhan, merendahkan diri, membersihkan dosa, lalu minta air kehidupan itu. Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma. Wahyu 22 ayat 17. Saudara-saudari, ini penggenapan sudah mulai masuk. Jadi di dalam kota emas itu ada air kehidupan, mata air kehidupan. Mata air kehidupan itulah itu darah Yesua, air kehidupan dari mata air Firdaus itu mengalir empat sungai, Gihon, Pison, Tigris, dan Efrat. Dia berubah menjadi sungai madu, sungai susu, anggur, dan minyak. Waktu Yesua mati di atas kayu salib, dia berubah menjadi sungai darah Yesua, sungai firman Tuhan, sungai Roh Kudus, dan sungai kasih Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Hamashiach Adonai, ini saya memberitahukannya dalam perkara dimensi roh, kota emas. Kota Yerusalem baru ada di dalamnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Tetap Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yeshua Hamashiach Adonai kami telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak, di dalam nama Tuhan, karena dalam firman Tuhan kami sudah sampaikan, Roh Kudus terus membukakannya. Setiap orang akan menikmati air kehidupan dari Bapak, kota yang tempat Tuhan hadir itu di dalam dimensi roh. Dan terima kasih Tuhan sudah mulai memulihkan keadaan-keadaan secara fisik, secara rohani, secara jasmani. Dari dalam manusia kaca ini sudah mulai mengalirkan sungai-sungai air kehidupan. Kami mengucap syukur, memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Hamashiach Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin.